الله محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi. Diskusi profetik yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dalam diskusi pekanan yang insya Allah pada sore hari ini kita sudah dibersamai oleh Universitas Gajah. Agak maju Mas, boleh maju. Boleh, silakan, ini ditemani Mas biar nggak sendiri. Ini di sini ada dua kosong, supaya terlihat padat. Yang belakang nanti diisi oleh teman-teman yang menyusul karena mudah-mudahan masih ada yang mau menerobos hujan. Sebagaimana pembahasan kita pada pekan lalu, kalau teman-teman ada yang hadir pada pertemuan pekan lalu masih bersama dengan Mas Fajri, kita semua diajak untuk secara sadar untuk memahami bahwa ada persoalan yang hukum, terutama ilmu hukum dan bagaimana relasinya dengan Islam dan atau Islam dibidik secara keilmuan hukum itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan beranjak pada hal yang lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan hukum internasional Islam. Mas Fajri sudah menyediakan makalah yang bisa diakses oleh peserta diskusi pada sore hari ini. Dan untuk itu, untuk mempersingkat waktu, barangkali saya persilahkan kepada Mas Fajri untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Takmir dan pengelola Paradigma Profetik yang hadir dan mengundang saya datang ke acara ini. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, walaupun hujan. Saya tahu banyak ada yang konsul mau datang ataupun tidak jadi karena hujan. Jadi ya teman-teman yang hadir di sini ya, alhamdulillah hadir terlepas daripada hujan, gitu. Jadi ya alhamdulillah. Sebelum saya mulai, mungkin kalau boleh saya izin bertanya dulu, teman-teman di sini yang apakah yang berkuliah di Fakultas Hukum atau mungkin ajar hukum, siapa aja? Ini paling nggak dua yang saya tahu nih. Alumni hukum. Oh, masya Allah. Oke. Ya karena untuk teman-teman yang hukum dan yang non hukum kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin perlu diselaraskan dulu persepsinya sebelum kita bisa berlanjut untuk beberapa bahasan kita. Tapi ya mudah-mudahan kita coba nanti kalau ada yang misalnya nggak jelas, monggo bisa ditanyakan saja, gitu. Udah ya. Jadi insya Allah bahasan yang akan saya bawa ini adalah tentang bangun dan jatuhnya hukum internasional Islam, yaitu fiqh al-siyar dan bagaimana prospeknya ke depan. Tapi ini tentu dalam saya menggunakan perspektif seorang akademisi ya, gitu. Karena
ketika seorang akademisi dan praktisi memandang isu ini akan sangat jauh sekali berbeda. Dan ini walaupun ini tema yang sangat hukum sekali, tapi sebenarnya pada manifestasinya sangat memerlukan masukan-masukan dari teman-teman yang walaupun bukan berada di bidang hukum, tapi di bidang-bidang yang lain juga, karena ini adalah topik yang sangat memerlukan upaya bersama, gitu, untuk pengembangan minimal secara keilmuannya, apalagi untuk prakteknya, gitu. Oke. Nah, sebentar. Jadi mungkin saya mulai dulu. Ini kita perlu banyak kenalan dulu. Karena untuk fiqhul siyar dan hukum internasional ini biasanya ada 3 macam orang atau 4 macam orang. Pertama, yang mengenal dua-duanya. Ini yang mengenal dua-duanya ini agak jarang, gitu. Nah, ada yang mengenal fiqhul siyarnya doang, tapi tidak begitu mengenal hukum internasionalnya. Ada yang kenal hukum internasionalnya tapi nggak kenal fiqhul siyarnya. Ada yang nggak kenal dua-duanya. Nah, yang 3 ini ya pengalaman saya dalam banyak diskusi ya merata lah di antara 3 ini. Jadi ya untuk mengakomodasi semua kepentingan ya insya Allah kita perkenalan singkat lah tentang kedua bidang ini yang mana dia itu beririsan. Fiqhul siyar ini biasa dikenal dengan hukum internasional Islam. Dalam pembahasan modern sekarang dalam buku-buku terjemahan baik bahasa Inggris maupun Indonesia dikenal dengan Islamic International Law atau Muslim Law of Nations atau dengan hukum internasional Islam. Itu ya kira-kira kurang lebih seperti itu penyebutannya. Dan intinya cakupan bahasan dari fiqhul siyar ini adalah bagaimana Darul Islam, negara Islam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lainnya. Ada yang menyederhanakannya Darul Islam dengan Darul Harb, dengan negara perang, tapi pada bahasannya yang nggak melulu tentang perang, gitu, nggak melulu tentang perang, tapi dia itu kalau ngelihat kitab-kitab yang klasik tentang fiqhul siyar, bahasan yang memang sangat dominan itu adalah tentang hukum perang. Bahkan salah satu karya yang paling besar yang sangat dominan dipakai untuk terkait hukum internasional Islam yaitu kitab Siyar Al-Kabir karya Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Kitab itu bab 1 itu udah bahas perang. Bab 1 gitu. Memang dominasinya begitu, walaupun dia bahasannya ada macam-macam, tentang masalah perjanjian, tentang masalah pajak, tentang tentang masalah kepemilikan harta pada orang yang muslim tinggal di wilayah non muslim dan sebaliknya, dan ketika mereka berhubungan itu nanti bagaimana, itu bahasannya itu sangat luas gitu sebenarnya dalam fiqhul siyar. Dan sebagaimana ilmu fikih pada umumnya, sebenarnya dia tuh masuk ke dalam salah satu bahasan ilmu fikih gitu, dimana fikih itu ya sumbernya ya dari syariat, Quran, Sunnah, ijma, qiyas, dan ijtihad dan lain-lain. Hanya saja untuk fiqhul siyar dia itu ada beberapa hal yang dipertimbangkan juga, di mana di cabang-cabang lain ilmu fikih itu biasanya nggak banyak dipikirin. Yaitu pertama, perjanjian yang dilakukan oleh Darul Islam dengan pihak-pihak lain, entah negara lain atau bangsa lain atau suku lain, intinya pihak eksternal gitu, intinya pihak eksternal gitu, atau kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan dalam hubungan internasional gitu. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya itu kebiasaan, kayak misalnya bagaimana memperlakukan utusan negara atau utusan suku. Itu kan walaupun dalam keadaan perang, kalau ada utusan yang datang itu kan nggak boleh disakiti, malah diperlakukan dengan baik. Itu kebiasaan yang sudah ada dari zaman bahla, dari zaman dahulu kala itu sudah ada, dan Islam pun mengiktiraf apa ya? Apa iktiraf tuh? Dia mengakui
Kalau iktiraf ini bahasanya orang Malaysia, mengakui kebiasaan itu, dan itu masuk ke dalam fiqhul syiar gitu. Jadi kebiasaan dengan perjanjian itu sangat dipertimbangkan, walaupun sebagaimana cabang fikih yang lain semua tetap ada saringannya, yaitu syariat. Perjanjian itu tidak batil sifatnya, tidak sah kalau misalnya muatannya bertentangan dengan syariat. Demikian juga kebiasaan, kalau misalnya dia itu bertentangan dengan syariat, nggak boleh ikut-ikutan gitu loh. Negara Islam tidak boleh ikut-ikutan, itu paling tidak secara teorinya. Dalam perkembangan dia agak kompleks, karena mulai abad pertengahan itu Darul Islam itu nggak cuma satu, dia mulai pecah-pecah menjadi banyak, dan ilmu fikih itu berkembang juga, bagaimana antar negara Islam saling berhubungan satu sama lain dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu gambaran umumnya tentang fiqhul syiar. Sementara hukum internasional ini sebenarnya ada dua orang yang lagi ngambil kelas saya hukum internasional ini, sebenarnya pengen banget kayak saya tes di sini gitu. Mumpung mid semesternya masih masih berapa minggu lagi. Dan ini yang paling depan nih kayaknya korban paling muda. Nah, enggak, santai aja. Atau, nah, jadi prinsipnya kalau hukum internasional, nah ini kita bicara hukum internasional yang konteksnya belum tentu kita khusus berbicara tentang Islam. Hukum internasional yang mafhum di antara orang-orang kalau ngomong hukum internasional itu ya bicara tentang hukum yang mengatur hubungan internasional lah. Gampangnya begitu. Dan dengan demikian kita bicara tentang hukum-hukum antara negara lawan negara dan negara, lalu ada mungkin organisasi internasional semacam PBB. Nah, sebenarnya secara umum hukum internasional itu sangat luas. Ada yang mengatur tentang ya hukum internasional yang benar-benar antara negara, atau dia bicara tentang bagaimana ada individu di satu negara lalu punya hubungan hukum dengan individu di negara lain. Misalnya nih, katakanlah ini anak fakultas hukum ini pasti ya terpantik kalau saya ngasih contoh ini. Misalnya ada orang beragama Katolik berwarga negara Jerman, lalu dia menikah dengan orang yang juga beragama Katolik di Inggris, sesama jenis di Amerika Serikat, lalu mereka pergi ke Venezuela dan mau cerai di sana. Hukum mana yang dipakai? Ini biasa disebut dengan hukum perdata internasional. Jadi berbicara tentang istilahnya conflict of laws. Jadi kayak hukum berbagai negara yang saling silang menyilang tuh gimana urusannya. Kalau dalam bahasan hukum internasional bukan yang ini yang dipakai. Conflict of law ini bukan. Tapi dia bicara antar negara yang kira-kira umumnya antar negara atau organisasi internasional, dan sekali-sekali ngomongin individu dalam hubungannya dengan negara. Sementara kalau fiqhul syiar dua-duanya masuk. Semuanya masuk. Kalau dalam bahasan umumnya gitu. Nah, kalau dia sumber-sumbernya ada sendiri. Ini bener tempting banget saya ngetes nih dua mahasiswa nih. Nah, sumber-sumber dari hukum internasional itu nomor 1 perjanjian, 2 kebiasaan, ketiga tuh asas-asas umum hukum. Jadi kadang-kadang negara-negara itu mereka punya asas-asas dalam hukumnya, lalu asas-asas ini tuh kadang-kadang bisa dipakai. Misalnya hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum, hukum yang tinggi mengalahkan hukum yang rendah. Misalnya kayak begitu. Itu bukan hukum internasional dalam arti yang dibuat oleh dunia internasional. Itu asas-asas yang diakui di negara-negara internal negara masing-masing sistem hukumnya. Tapi kadang-kadang di tingkat internasional asas-asas itu bisa dipakai gitu. Nah, kemudian putusan hakim terdahulu, maksudnya kayak kalau dulu hakim itu pernah ada hakim entah di mana mutusin perkara, kan ketika dia memutuskan perkara dia pasti punya alasan. Dan dalam alasannya dia melakukan analisis hukum. Nah, analisis ini bisa dirujuk gitu. Analisis ini bisa dirujuk untuk menjelaskan hukum. Juga pakar-pakar hukum
karya-karyanya itu bisa dipakai buat rujukan, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan hukum internasional kalau di dunia sekarang signifikansinya sangat besar. Itu karena walaupun tidak selalu itu walaupun dia tidak selalu orang itu lihat, tapi negara yang sebelumnya adalah dianggap paling berdaulat, tapi setidaknya dalam kerangka hukum internasional, negara itu harus patuh sama hukum internasional. Bukan hanya cara mereka berhubungan satu sama lain, tapi makin kesini cara negara ngatur dirinya sendiri, ngurusin rakyatnya sendiri, itu banyak yang udah diintervensi oleh hukum internasional, gitu loh. Jadi dalam banyak hal tuh seperti itu. Nah, jadi itulah sebenarnya kenapa hukum internasional itu jadi lumayan signifikan sebenarnya, walaupun dia adalah bahasan yang biasanya kalau di lingkup fakultas hukum itu tidak peminatnya itu bukan peminat yang banyak. Biasanya yang banyak peminatnya itu kayak macam hukum pidana, hukum perdata, itu tuh biasanya banyak sekali peminatnya, gitu. Tapi hukum internasional memang nggak banyak, gitu. Tapi sebagaimana banyak ilmu hukum lainnya, dia punya kepentingannya sendiri dan dia berdampaknya levelnya dunia. Selamat datang, Prof. Rekom. Jadi ya kira-kira seperti itu secara umum apa itu fiqhul syiar dan hukum internasional. Nah, jadi pertama saya harus mungkin mengenalkan dulu tentang bangunnya fiqhul syiar. Maksudnya adalah bangkitnya. Ketika kita bicara tentang bangkitnya fiqhul syiar, ini kita nggak bisa lepas dari bangkitnya peradaban Islam, gitu. Karena Jazirah Arab yang tadinya adalah wilayah yang superpower itu kan dua, Persia dan Romawi, itu kan ributnya kan yang ngelewatin Jazirah Arab, cuman kayaknya mereka nggak minat gitu loh. Kayak nggak minat itu sama Jazirah Arab. Tiba-tiba kemudian, ini kalau orientalis mengatakan Islam itu dilahirkan di Mekah Madinah, tapi kalau dalam Islam kita mengatakannya Islam itu disempurnakan ya dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Makanya kayak beberapa orientalis itu mengatakan bahwa Islam itu nyontek sama kitab-kitabnya Yahudi, bukan nyontek yang ngasih kepean sama ya masalahnya, gitu. Jadi ya seperti itu ya. Nah, tiba-tiba umat Islam itu bangkit dalam banyak hal. Pertama, ekspansi militer. Ini penting saya sebut karena dia nanti akan relevan dengan bahasan hukum internasional. Kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini luas sekali dan sepertinya nggak habis-habis ya kalau kita bahas. Sudah mungkin sebagian orang mungkin sudah bosan ya untuk membahas sebenarnya kontribusi Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan alam yang katanya membantu memantik bangsa Eropa untuk bangkit dari Dark Ages masuk ke Renaissance, gitu. Tapi ya itulah masalah ilmu pengetahuan. Tapi kemudian salah satu bidang itu yang umat Islam itu sangat getol untuk mengembangkan itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu hukum. Karena prinsipnya kan umat Islam itu kita harus menjalani hidup, mengatur hidup kita itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara yang qat'i atau yang maksudnya yang eksplisit diatur kan nggak banyak tuh. Nah, itu bagaimana kita memahami itu dengan kerangka metodologi yang benar untuk dijadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah hasilnya itu fikih, gitu. Nah, kemudian salah satu cabangnya adalah ya fiqhul syiar. Dan ini waktu itu menjadi sangat penting dua hal. Pertama, karena umat Islam itu menjadi sebuah empire. Apa ya empire ya bahasa Indonesia? Tapi dibilang kekaisaran enggak juga ya. Ya 50-50 lah. Intinya menjadi sebuah bangsa dengan pemimpin yang pada realitanya dia melakukan hubungan internasional. Itu pertama. Dan kedua, yang terpenting lagi, pada masa itu
bukannya bangsa Eropa musuhnya dikit, tapi blok kekuatan, baik itu kekuatan politis maupun budaya yang paling besar yang menyaingi Eropa kan adalah peradaban Islam zaman itu, gitu. Nah, jadi fikul siyar itu menjadi sangat-sangat maju juga di saat itu karena kepentingannya memang ada. Nah, dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, salah satu magnum opus dari bidang fikul siyar yang sangat terkenal itu ya tadi kitab Siyar Al-Kabir karya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, yang mana kitab ini sayangnya kita udah nggak punya naskahnya, manuskripnya udah nggak ada. Tapi ada ulama yang datang kemudian, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsi. Dia itu membuat versi syarah, maksudnya komentar. Jadi kayak dikomentarin buku itu, jadi dikembangkan lagi. Jadi kelihatan naskah aslinya Al-Syaibani, terus dikasih komentar, dijelasin gitu loh. Jadi kitab syarah Siyar Al-Kabir itu kita punya. Kalau yang itu kita masih punya. Nah, salah satu signifikansinya kitab ini itu begini. Salah satu realita tentang proliferasi ilmu itu bukan hanya ya kita nggak bisa terlalu utopis dan mengatakan kalau ilmu itu benar dan ilmu itu keren, insya Allah dia bertahan, ya nggak selalu begitu ya. Tapi seringkali itu karena faktor kekuatan, faktor politis juga. Nah, di sini adalah salah satu alasan kenapa misalnya satu kan mazhab fikih atau sekolah hukum dalam Islam kan ada beberapa tuh. Salah satunya mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini salah satu alasan kenapa dia bisa berkembang dengan sangat kuat. Ini adalah karena diadopsi oleh Turki Utsmani. Yang mana Turki Utsmani kan kekuasaannya sangat besar dan dia secara resmi memakai mazhab fikih Hanafi. Nah, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah. Dia tuh salah satu murid kanannya. Ada Imam Abu Yusuf dan Imam Al-Syaibani. Gitu. Dua itu memang muridnya Imam Abu Hanifah yang paling top. Gitu. Nah, kemudian mereka memang dalam panduan untuk melakukan hubungan internasional, mereka menggunakan kitab Siyar Al-Kabir ini sebagai panduan mereka, gitu loh, dalam siyar, dalam hubungan internasional, gitu. Nah, ini saya perkenalkan beberapa nama: Grotius, Thomas Aquinas, Francisco de Vitoria, Alberico Gentili dengan Gratian. Mereka ini mungkin kalau Aquinas ini dalam bidang lain, dalam bidang teologi dia punya peran. Tapi dalam ilmu hukum mereka juga punya peran. Gitu loh. 5 nama ini, terutama yang paling pertama saya sebut Hugo Grotius. Mereka ini adalah disebut sebagai bapaknya hukum internasional modern. Jadi sudah mafhum di textbook hukum internasional akan dikatakan bahwa hukum internasional yang berlaku sekarang itu asalnya dari Eropa, gitu. Dan ketika kita bicara Eropa, maksudnya Hugo Grotius. Maksudnya adalah Hugo Grotius, gitu. Yang lain kayak misalnya Vittorio itu kan sebelum Grotius, tapi yang benar-benar mempunyai karya yang magnum opus tentang hukum internasional, yang kemudian itu yang menjadi pedoman itu Hugo Grotius, gitu. Jadi 5 nama ini yang paling banyak menulis dan menjadi pondasi. Nah, ini kenapa saya bilang Imam Al-Syaibani itu ibaratnya lebih besar daripada Grotius, Aquinas, Vittoria, Gentili dan Gratian sekaligus. Kenapa saya ngomong begitu? Ini karena kayak ketika kita bicara tentang kualitas ilmu, ya orang boleh berdebat dan itu nggak akan ada habis-habisnya ya, gitu loh. Yang saya maksud di sini adalah cakupan pembahasan dan kedalaman pembahasannya. Jadi kayak misalnya ketika membahas tentang ini hukum perang, justifikasi untuk melakukan perang, siapa yang lebih detail dan rapi memberikan rumusannya, atau tentang hukum diplomatik, siapa yang lebih banyak membahas tentang hukum diplomatik dan mengcover banyak aturan, gitu loh. Itu maksud saya, ya. Jadi karya dari 5 pendiri hukum internasional ini digabung jadi satu.
itu dari segi cakupan dan pembahasan itu masih lebih luas dan lebih dalam Imam Al-Syaibani dalam Syiar Al-Kabir gitu. Jadi itu salah satu keunggulan Imam Al-Syaibani. Nah, kadang-kadang ini by the way ada pembahasan yang lebih detail di sebuah disertasi yang ditulis di University of Aberdeen oleh seorang peneliti dari Libya namanya Khalid Ramadan Bashir. Itu dia sekarang ngajar di Aberdeen juga gitu. Dan ya kalau saya pikir apakah di sini ada bias, bisa jadi, tapi kemudian yang bimbing, yang nguji ternyata non muslim semua gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini objektif. Dan ketika saya baca juga kan dijadikan buku tuh, dipublish, alhamdulillah saya dapat gratis. Jadi FYI, salah satu cara untuk dapat buku mahal gratis itu adalah ini. Pertama, coba gambling kontak yang nulis. Siapa tahu dia mau ngasih PDF-nya. Saya kontak beliau, dia nggak mau gitu. Tapi dia nawarin, mau nggak saya nulis book review untuk dipublish di jurnal. Kalau mau, dihubungkan dengan penerbitnya, dia kasih gratis bukunya. Alhamdulillah dapat. Gitu loh, saya dapat yang gratis. Gitu. Nah, itu. Jadi memang dia ngutip langsung dari sumber primer. Dan memang dari segi cakupan banyakkan Al-Syaibani daripada yang lain itu sekaligus. Gitu loh. Dengan mengasumsikan ya mudah-mudahan kalau penelitiannya jujur ya. Cuman bayangan saya kalau sudah penelitian seperti ini ya mestinya yang nggak ada kecurangan lah gitu. Nah, tapi selain itu yang membuat ini menarik itu adalah kalau membandingin time frame-nya. Grotius itu ya ini tahun meninggalnya ya. Grotius, Vittoria, Aquinas, Gentili, Gratian. Al-Syaibani tahun 800. Gitu. Jadi ratusan tahun sebelum mereka itu Al-Syaibani bisa menghasilkan karya yang cakupannya begitu luas. Jadi itu memang luar biasanya beliau. Yang menariknya lagi itu ini, siapa mempengaruhi siapa? Ada tuduhan orientalis bahwa peradaban Islam itu cuma kopas dari peradaban sebelumnya, yaitu Romawi, karena kan salah satu ekspansi umat Islam kan ke ini Suriah, Damaskus, dan itu kan kerajaan Romawi. Jangan-jangan nyontek dari hukum Romawi, gitu loh. Ada yang berpendapat seperti itu. Salah satunya ada di ini ya almarhum Dr. Syamsur Rizal Panggabean. Saya ingat betul beliau nulis tentang itu dan saya balas tulisannya. Sayangnya belum sempat beliau balas, udah keburu meninggal waktu itu. Nah, ada yang bilang seperti itu, tapi itu tidak betul, gitu. Itu tuduhan ini agak sulit, gitu loh. Pertama, karena sebagaimana ditulis oleh Christopher Wiramantri, beliau hakim Mahkamah Internasional dari India, Sri Lanka ya, kayaknya Sri Lanka nih. Beliau itu mengatakan bahwa banyak bahasan dalam Syiar Al-Kabir itu yang dia tuh padanannya di literatur Yunani maupun Romawi itu nggak ada padanannya, gitu loh, nggak ada di situ. Itu pertama. Lalu kedua, memang dibuat di Baghdad Bait al-Hikmah untuk penerjemahan besar-besaran karya-karya dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab untuk dikaji oleh para cendekiawan Muslim. Itu tahun 900-an. Al-Syaibani udah meninggal, gitu loh. Plus ketika umat Islam itu mengembangkan banyak ilmu, mereka itu nggak malu-malu kalau mereka ngambil dari orang tuh dia ngomong, gitu loh. Dia ngomong, nyebutin sumbernya, gitu. Itu salah satu bagian menarik dari tradisi keilmuan Islam. Itu dia selalu amanah dalam menyampaikan informasi. Dan semua dia memang melakukan itu kecuali dalam hukum. Dan penjelasannya adalah secara teologi, untuk teori hukum ya, untuk teori hukum dan untuk aturan-aturan hukum fikih itu memang nggak boleh ngambil dari hukum selain hukum Islam, gitu loh, dalam
kaidah usul fikih. Emang nggak boleh. Ketika ada kebiasaan-kebiasaan dari bangsa lain yang dipakai, jadi uruf itu kan, uruf atau kebiasaan itu kan memang ada ruang untuk itu. Tapi dia pasti ngomong. Satu, dia pasti ngomong. Kedua, itu kan untuk aturan rincinya, bukan untuk frameworknya, gitu loh. Jadi ya nggak bisa, susah. Tapi sebaliknya, ketika umat Islam berinteraksi dengan Eropa, itu kan pintunya dua, Spanyol sama Italia, Spanyol sama Italia, gitu. Terutama dalam hukum, gitu. Terutama misalnya kan Sisilia itu kan dikuasai oleh umat Islam sampai abad 11. Kemudian pakar-pakar hukum itu mengatakan bahwa tradisi civil law itu berkembang mulai dari di Sisilia, mulai abad 11. Apa kebetulan? Pertama. Kedua, kebetulan nggak mayoritas dari 5 nama ini nih adalah orang Italia sama orang Spanyol? Nah, Grotius orang Belanda. Namanya Latin, cuman aslinya namanya Hugo de Groot. Dia orang Belanda. Tapi dia itu kuliahnya di Leiden University, dan menurut catatan kitab Syarh Syiar Al-Kabir itu manuskrip Arabnya itu ada di Leiden pada tahun periode di mana Grotius ada di sana. Dan Grotius itu sering menulis tentang Islam zaman itu. Dia ada kritik terhadap Islam, gitu. Karena dia kayak beberapa karyanya dia juga mencakup tentang bidang agama, gitu. Dia ngerti kok tentang Islam. Dan kalau dia bahasannya hukum internasional, nggak mungkin nggak ngerti atau belajar tentang praktek hukum Islam, nggak mungkin nggak, gitu loh. Sedangkan dalam banyak hal, yaitu misalnya tulisan-tulisan misalnya tentang perlakuan terhadap tawanan perang dan lain-lain, itu di literatur Romawi nggak ada. Di literatur Yunani nggak ada. Tiba-tiba muncul di Grotius. Satu-satunya literatur yang sebelum Grotius yang membahas perlakuan terhadap tawanan perang itu adalah peradaban Islam. Jadi ini lagi-lagi ini inference ya, bukan pasti kita punya informasi dia belajar dari Islam, kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Kalau Aquinas kita tahu dia belajar dari karya Ibn Rushd, itu kita tahu, gitu loh. Tapi kalau yang masalah hukum ini kita tidak penelusuran saya kita nggak tahu pasti, tapi kita memiliki dugaan seperti itu. Nah itu makanya ada banyak karya-karya tentang probable influence of Islamic law to modern international law. Makanya di handbook Oxford Handbook on the History of International Law, jadi Oxford itu dia bikin buku tentang sejarah hukum internasional. Kan biasanya yang disebut sebagai bapak hukum internasional modern adalah yang 5 nama ini, nomor satunya Grotius. Tapi ada satu bab di sana yang menyatakan siapa saja tokoh-tokoh tonggak hukum internasional modern. Yang terakhir adalah Hersch Lauterpacht. Dia itu abad 20 awal. Nomor 1 udah bukan Grotius, tapi Muhammad bin Hasan al-Syaibani, gitu loh. Kalau menurut Oxford Handbook, gitu loh. Jadi ada masanya di mana fiqhul syiar ini adalah dia tuh kontribusinya besar, gitu loh, kontribusinya besar. Dan apalagi ya, terutama kalau kita bicara tentang hukum perjanjian dan hukum perang, banyak sarjana barat yang mereka itu selalu menyebut betapa unggulnya peradaban Islam dibandingkan peradaban Eropa dalam pelaksanaan hukum perang, satu, dan yang kedua adalah dalam ketaatan terhadap perjanjian, gitu. Karena bangsa Eropa dia tuh bilang perjanjian itu mengikat, tapi hanya untuk bangsa beradab, gitu loh. Siapakah bangsa beradab? Ya suka-suka dia, dan dia mendefinisikan bangsa beradab yang cuman dia dong yang bisa memenuhi definisi itu. Untuk bangsa selain itu suka-suka dia. Sementara dalam fiqhul syiar itu kepada siapapun perjanjian dibuat itu diakui, entah suku, entah individu, entah negara, entah kerajaan, itu seperti itu. Oh iya, makasih.
Jadi apa namanya, ada beberapa sarjana barat yang mereka memang memuji praktek peradaban Islam dalam siar gitu, dalam praktek hubungan internasionalnya gitu. Cuman sekarang kita ada masalah, yaitu jatuhnya fiqhul siar. Nah, dalam banyak kajian, khususnya yang nampaknya paling banyak mengkaji ini malah justru teman-teman dari FISIP, jurusan hubungan internasional. Mereka mengkaji tentang bagaimana sih di dunia ini kok ada hegemoni sebagian bangsa atas bangsa lainnya, dan ditelusuri secara historis itu kolonialisme akarnya, gitu loh. Dia kolonialisme akarnya. Dan yaitu kalau mau dibahas ceritanya dengan panjang, itu panjang ceritanya. Cuma prinsipnya Eropa itu memiliki sebuah klaim universal yang berbasis pemikiran mazhab hukum alam, natural law. Dan ya intinya dia mengatakan bahwa ya ada sebuah aturan yang berlaku universal, yang ngerti cuman kami, gitu loh. Yang ngerti cuman kami, yang nggak ngerti, yang nggak pakai, nggak beradab. Ya udah kita beradabkan yuk, gitu loh. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi akhirnya hukum internasional, praktek internasional yang diakui ya mereka doang. Masuk abad 19 berubah dikit gitu. Yaitu udah mulai masuk ke era positivisme hukum. Kalau dalam filsafat itu positivisme maknanya agak lain. Cuman kalau dalam ilmu hukum maksudnya positivisme intinya hukum itu adalah sesuai apa kata yang berdaulat, yaitu negara-negara. Zaman ini Eropa itu menjajah sebagian besar dunia. Jadi praktek negara-negara lain itu nggak ikut-ikutan, gitu loh. Ya udah praktek mereka. Pasca Perang Dunia II, mulai ada dekolonialisasi. Nah, ketika negara-negara ex-jajahan itu mulai merdeka, euforianya mungkin cuma sebentar ya, bahwa alhamdulillah kita merdeka secara politik, tapi ternyata ketika mereka tidak merdeka secara ekonomi itu kok maknanya agak gimana gitu ya, gitu. Sehingga dalam praktek hukum internasional mereka tiba-tiba muncul di sebuah dunia yang aturannya udah jadi, mereka nggak ngerasa ikut bikin, tapi tiba-tiba mereka disuruh patuh, gitu. Masalahnya seperti itu. Apalagi ada masa ini periode zaman perwalian oleh negara-negara yang baru merdeka oleh PBB. Nah itu ya banyak negara-negara Eropa yang kemudian membina negara-negara Afrika sedemikian rupa sesuai dengan visi misinya orang Eropa, bangsa-bangsa itu. Bahkan yang parah itu Afrika Selatan, gitu. Hasilnya seperti itu, dibina secara apartheid oleh Belgia awalnya, gitu. Dan itu ya susah lah, gitu. Jadi akhirnya ketika kita bicara tentang hukum internasional, kan tadi kan basisnya adalah perjanjian sama kebiasaan, gitu loh. Nah, cuman ketika ini semua dibentuk, apakah semua negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengkonstruksi hukum internasional? Enggak. Ternyata dampaknya tidak. Dan ini yaitu makanya penelusurannya itu ke belakang sampai dengan era kolonialisme. Dan yang menarik, satu hal yang menarik itu adalah, ini saya kurang tahu ya kalau perbincangan di ilmu politiknya ya. Cuma dalam lingkungan hukum internasional Indonesia yang hak atas kemerdekaan, bahwa penjajahan itu harus dihapuskan, itu kayak sentral banget dalam romantisme pendirian bangsa kita. Saya jarang banget ketemu pakar hukum Indonesia yang membahas tentang hukum internasional dari sisi postkolonialisme, gitu loh. Yang banyak membahas itu orang Inggris, orang Amerika. Ya orang Amerika mungkin adalah pengalaman sedikit gitu, tapi yang nulis ya orang bukan orang American Indian ya, gitu loh. Yang nulis orang Amerika zaman sekarang, gitu. Inggris ya orang-orang itu, gitu. Ada sih orang India yang saya ketemu gitu, yang nulis tentang itu juga,
Tapi ya orang Indonesia kok ya susah ya nyarinya tuh, susah nyarinya. Yang saya ketemu tuh paling ini, Prof. Atif Latiful Hayat dari Unpad. Beliau banyak nulis tentang itu. Beliau ini dulu mantan wakil ketuanya Persis. Nah itu. Jadi ya itu. Jadi itu ya, bagaimana rezim hukum internasional tuh yang menguasai ya dari bangsa Barat, walaupun ada partisipasi dari negara lain, yaitu baunya udah bawa Barat, gitu loh. Baunya bawa Barat, agak ya susah. Terus yang kedua adalah sebagaimana dikatakan oleh Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud, salah satu yang beliau katakan adalah ketika kolonialisme itu berevolusi menjadi neokolonialisme, itu memang ada hegemoni atas ekonomi, hegemoni atas politik, tapi juga ada hegemoni atas ilmu, gitu loh. Sehingga ilmu-ilmu dalam tanda kutip alternatif itu kayak dikesampingkan. Kalau dalam pertemuan kita yang minggu lalu, buat teman-teman yang nggak hadir, itu ada makalahnya. Itu dalam ilmu hukum itu kerasa banget, gitu loh, kerasa banget. Orang Barat semua yang dikutip dalam buku-buku pengantar ilmu hukum yang intinya yang harapannya itu membentuk pola pikirnya mahasiswa hukum untuk memahami hukum, gitu loh. Pikirnya orang Barat semua yang dikutip, gitu. Jadilah ada hegemoni atas ilmu. Jadi kayak ada multifaktor, gitu. Jadi siar itu, fikul siar tuh jadi kayak makin nggak kedengeran. Terus Turki Utsmani pakai acara runtuh lagi, iya, gitu loh. Dan runtuhnya itu kan nggak terjadi dalam semalam ya, itu ada proses yang panjang sampai itu terjadi, gitu loh. Jadi ya udahlah, kayak macan terakhir yang menjaga hukum keilmuan Islam itu udah hilang, yang gantiin Republik Turki yang kayak begitu, gitu. Nah terus sebagaimana yang saya bilang tadi, ada evolusi hukum internasional yang dia bukan hanya ngurusin antar negara, tapi udah mulai ngupek-ngupek urusannya internal negara, gitu. Jadi ibaratnya dikatakan ada standar universal untuk sebuah negara memperlakukan rakyatnya sendiri. Dua masalah di sini. Pertama, jadi sebuah negara yang dia itu punya mandat dari rakyatnya, sebuah negara berjanji kepada negara lain tentang bagaimana negara tadi memerintah rakyatnya sendiri, gitu. Agak piye gitu loh, itu satu. Kedua, katanya ini norma yang universal, tapi kalau kita uji klaim-klaim universalitas ini, biasanya nih umumnya ya, ini kalau udah masuk ke dalam HAM, ini us repot lah masalah HAM itu. Panjang bisa kalau kita bahas. Dia itu banyak mengklaim universalitas terhadap norma-norma tertentu yang kalau sebenarnya dikaji, maksudnya universal tuh di antara bangsa-bangsa mereka sendiri, gitu loh. Dipaksain ke bangsa-bangsa lain, gitu. Dan akhirnya pakai logika ini, istilah beberapa pakar tuh ini savage and savior. Jadi sebagian pemikiran itu dengan seenaknya dicap sebagai barbar, yang sebagian dicap sebagai penyelamat, gitu loh. Jadi modelnya seperti itu. Kalau dirangkum dalam statement seorang tokoh, saya nggak tahu teman-teman ngerti nggak, ketika George Bush dalam perang lawan terorisme, dia ngomong you are either with us or against us, gitu loh. Jadi hanya ada satu cara, itu cara saya, gitu. Cuman satu cara, gitu. Dengan mengasumsikan yang benar tuh cuma dia, gitu. Nah itu. Nah yang kedua, evolusi baru yang terjadi, yang ini penting sekali, itu hukum internasional itu mulai diarahkan supaya makin universal dalam tanda kutip. Dulu itu ketika hukum internasional kan kayak perjanjian sama kebiasaan, mungkin pondasinya itu ya acak-acakan, gitu loh. Ya kira-kira apalah yang biasa antara negara-negara ini, gitulah. Itu ya anggap-anggapan aja. Dan kedua, perjanjian-perjanjian itu paling bilateral atau multilateral terbatas, berapa negara aja. Sekarang yang kayak gitu ya banyak sih. Masih ada perjanjian bilateral, multilateral terbatas, tapi mulai banyak kerangka-kerangka
utama dalam hukum internasional, di mana dunia itu mulai kongko bareng, bikinnya bareng-bareng supaya berlakunya bareng-bareng. HAM, lingkungan, ekonomi, laut, macam-macam, udara, luar angkasa, itu udah mulai banyak hukum-hukum gimana caranya supaya hukum internasional itu seakan-akan kayak ada sesuatu di atas negara gitu loh. FYI, PBB itu bukan pemerintah dunia ya, bukan. Tapi ya kalau mau dibahas, dia mungkin bisa dikatakan sebagai kuasi negara. Jadi mulai menjalankan beberapa fungsi negara, tapi sebagian kecil doang, gitu loh. Tapi beberapa pakar melihat bagaimana hukum internasional itu arahnya adalah gimana jadi seakan-akan ada sebuah hukum, rezim hukum yang di atas negara, gitu loh. Nampaknya arahnya seperti itu, gitu loh. Dimana teorinya semua bisa berpartisipasi, tapi sampai sekarang apa iya ada partisipasi secara adil? Di satu sisi selama berdekade-dekade lalu itu mungkin agak susah. Untuk kedepannya, nah ini yang kita masih nggak tahu karena banyak peluang dan tantangan, gitu. Nah, jadi ketika kita bicara tentang partisipasi umat Islam, dulu itu banyak dugaan, banyak dugaan di mana Islam itu mempengaruhi hukum internasional modern. Walaupun ya saya nggak bilang bahwa semuanya Islam yang buat ya, tapi ada dalam banyak hal Islam itu mempengaruhi. Kalau sekarang gimana? Ya umat Islam berpengaruh, mestinya ada peran. Tapi kan pertanyaannya perannya itu apa? Gitu loh. Yang nampak itu adalah negara-negara itu ikut dalam perjanjian-perjanjian internasional. Kemungkinannya dua. Entah dia ikut perjanjian itu karena perjanjian itu kayaknya nggak apa-apa dalam Islam, gitu. Ya udah kita ikut aja, gitu. Jadi atau yang kedua adalah dia emang nggak peduli, gitu loh. Ada beberapa negara yang walaupun dia mayoritas Muslim, tapi dalam politik luar internasionalnya, politik luar negerinya dia kayak nggak terlalu peduli, gitu loh. Kayak Turki. Dan dalam banyak hal Yordania, dia banyak nggak peduli, gitu loh. Nah, jadi pada akhirnya ya negara Islam ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Demikian juga negara non Islam ada yang bermasalah, nggak bermasalah di dunia internasional. Tapi Islam atau enggaknya tuh jadi nggak relevan gitu loh. Jadi nggak relevan. Jadi kayak tidak ada peran menonjol umat Islam. Ya mungkin sedikit-sedikit secuil-cuil ada. Misalnya nih, ini minggu lalu sempat saya singgung juga. Jadi ada putusan antara Slovakia dan Uruguay kalau saya nggak salah, kasus pulp mills tahun 80-an di Mahkamah Internasional. Saya lupa para pihaknya, cuma intinya kasusnya tentang pulp mills. Negaranya yang bersengketa tuh non Muslim dua-duanya. Tapi hakim itu dalam memutuskan dia itu merujuk kepada kaidah fikih, gitu. Dia merujuk kepada kaidah fikih sebagai salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu pertimbangannya, gitu. Yang kaidah ini menutup masfadat itu lebih utama daripada meraih maslahat, gitu. Itu ketika berbicara tentang bertemunya masfadat dan maslahat yang levelnya sama, gitu. Itu salah satunya mereka pakai karena salah satu isu bahasan di kasus ini tuh kerusakan lingkungan, gitu. Itu salah satu bahasannya. Tapi walaupun masalahnya satu jarang banget dipakainya rujukan hukum Islam. Kedua itu adalah ada terkesan itu formalitas aja, sekedar untuk sekali-sekali nunjukin untuk melegitimasi keputusan dia, gitu loh, supaya dia bisa mengklaim dia tuh mewakili dari berbagai peradaban di dunia, gitu loh. Tapi secara substantif dia nggak benar-benar sangat dipakai, gitu loh. Itu satu. Atau kedua, ini yang sempat rame tahun 90-an itu adalah deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam. Itu bermasalah sekali tuh. Yang mengkritik itu bukan cuma yang non Muslim, yang Muslim juga mengkritik. Saya pun mengkritiknya, gitu loh, karena menurut saya itu buruk sekali itu deklarasi Kairo itu. Cuman setidaknya ya dia itu
Tiba-tiba umat Islam berbuat sesuatu yang orang ramai bahas gitu. Nah, di dalam Majelis Umum PBB dia punya lembaga namanya Komisi Hukum Internasional. Dia itu barusan bikin dokumen baru banget 2019. Nah, salah satu instrumen HAM yang diakui adalah Deklarasi Kairo. Ada pengakuan sedikit. Tapi umat Islam sendiri seberapa banyak mikirin Deklarasi Kairo itu? Nggak jelas juga sebenarnya. Gitu. Jadi ya itulah, perannya itu sangat sedikit. Nah, padahal ya minimal ada beberapa peran yang itu sangat penting menurut saya, yang harus benar-benar di follow up banget. Pertama itu adalah fiqhul syiar sebagai saringan. Jadi ketika negara-negara yang mayoritas Muslim ikut perjanjian internasional, mbok disaring. Jadi bisa loh, satu kalau perjanjiannya bertentangan sama Islam, ya jangan ikutlah. Atau kalau kadang-kadang sebenarnya aduh kalau membahas panjang sih, intinya bisa mengecualikan sebagian pasal. Itu bisa. Kalau dalam perjanjian yang multilateral, tapi itu panjang ceritanya. Itu tapi kalau bagi yang mau mencari dengan detail, cari reservasi. Tapi reservasi itu maknanya bukan mesen ya, tapi makna lain yaitu menolak sebahagian pasal. Itu bisa. Dan beberapa negara Islam tuh sudah melakukan itu sih. Gitu. Tapi apa cukup kita sekedar jadi penerima dan sekedar nyaring saja? Nggak salah loh nyaring itu. Malahan harus. Dan umat Islam kan biasa begitu. Kita nyaring. Karena kita kan terbuka lah, ilmu kan bisa datang dari mana saja. Tinggal gimana disaringnya, gitu. Itu biasa. Tapi apa segitu saja peran yang umat Islam? Dulu kita tuh punya peran besar, bukan kita sekedar terima, kita ngasih, gitu loh. Kita memberikan kontribusi, gitu loh. Nah makanya ada seorang profesor dari Australia, aslinya dari Inggris, tapi dia sekarang jadi dosen di Australia, namanya Profesor Salim Farar. Beliau itu sangat menulis bahwa sangat sayang banget ada OKI ini, Organisasi Kerjasama Islam. Kayak dia tuh cita-citanya panjang banget dan sebenarnya dia tuh bisa gitu loh, punya potensi untuk berkontribusi lebih, gitu loh. Berkontribusi lebih itu dia potensinya besar. Tapi sekarang apa sih yang mereka lakukan OKI itu? Ada yang tahu nggak OKI itu ngapain sekarang? Ngasih beasiswa, ngasih beasiswa. Salah satunya beasiswa Umatik. Kalau kalian mau kuliah di Brunei, IAIUM atau beberapa IAIU yang Pakistan, itu bisa buat kuliah di sana, FYI. Sebagian itu sebelum masuk bisa daftar, sebagian lain yang kalau di IAIUM kuliah dulu di sana, kalau udah keterima, ya mudah-mudahan bisa apply beasiswa itu. Bukannya saya bilang beasiswa itu nggak bagus ya, cuma cita-citanya kan gede banget itu, oke itu. Ya paling sekali-sekali dia bikin statement tentang Palestina kan gitu. Nah itu rame tuh kalau dia lagi bikin statement tentang Palestina. Tapi habis itu apa? Ya embuh gitu. Dan ini dia tuh punya Academy of Fiqh, punya Akademi Fikih. Oh itu penting banget tuh untuk orang-orang yang bidangnya adalah ekonomi syariah. Dia banyak banget fatwa-fatwa yang keluar tentang fikih muamalah kontemporer. Tapi ya itu harta semua gitu. Maksudnya bukannya itu nggak penting ya, kita butuh gitu loh. Tapi apa segitu aja? Ya itu kayak kita tuh potensinya besar sekali. Makanya ini kalau saya pribadi nih, makanya kayak pada akhirnya kalau kita mau bangkit, kalau misalnya fiqhul syiar ini mau dibangkitkan, pakar-pakarnya tuh banyak. Entah yang mereka sudah pakar dalam fiqhul syiar nih sedikit sih. Tapi orang yang pakar fikih, kalau mereka mau lompat sedikit, itu ya bisa. Nah, saya pikir di dua hal. Pertama, sasarannya para ulama, kedua adalah para umara. Nah, para ulama, ya mereka harus bikin karya-karya di berbagai masalah yang sebenarnya dunia internasional itu sangat-sangat butuh. Contoh, masalah lingkungan, global warming. Dunia internasional baru ngumpul untuk mikirin masalah lingkungan tahun 70-an. Bingung dia sama global warming. Al-Muwatta itu dari abad berapa tuh udah bahas itu. Karya Imam Malik Ibn Anas. Udah lama bahas itu.
Nah sekarang banyak ulama sebenarnya nulis-nulis tentang fiqhul bi'ah, yaitu ini tentang hukum lingkungan. Gimana caranya untuk menjaga lingkungan. Banyak. Terus ini, ekonomi syariah nggak habis-habis. Orang nulis tentang ekonomi syariah. Ya bukannya nggak penting, cuman bosen gitu kalau ngelihatnya. Tuh, mumpung istri saya nggak ada kan, dia Islamic finance soalnya. Jadi ya itu. Dan bukan sedikit orang-orang yang melihat bahwa ya Islamic finance itu dan syariah economics ini ya bukan hanya bermanfaat untuk orang Islam aja, karena namanya ilmu ya. Ilmu itu kan kebenaran objektif gitu. Percaya nggak percaya yang benar ya benar aja kan gitu. Dan Islam kan juga ya, kita secara akidah meyakini bahwa Rasulullah SAW itu kan diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ya ilmu kita yang kita pelajari dari hukum-hukum Allah ini ya pastilah sebenarnya dia punya manfaat, tinggal gimana caranya kita bisa mengartikulasikan itu dalam berbagai bidang, antara lainnya ilmu hukum ini. Hukum perang, nah ini banyak kajian riset saya ini tentang hukum perang. Itu dalam banyak hal kita tuh punya standar yang lebih manusiawi dibandingkan hukum internasional yang ada. Cuma masalahnya ulama-ulama zaman sekarang itu kurang merinci hukum. Itu problemnya. Kurang merinci hukum melihat keadaan sekarang. Mereka lebih suka kopas ulama lama terus stop di situ tanpa merinci lebih lanjut. Itu ada problem sendiri. Perdebatan antara HAM dan Islam ini nggak habis-habis. Gitu loh. Berbagai kubu ekstrim ada. Saya pribadi ada di kubu saya sih mengatakan Islam tidak mengenal HAM. Gitu loh. Bukan berarti kita tidak mengakui bahwa manusia punya hak ya. Itu beda. Ini masalah perspektif aja. Gitu. Karena human rights itu sebuah terminologi yang khas. Terminologi yang khas dengan kerangka epistemologis yang khusus. Gitu loh. Tapi itu lainlah ceritanya. Tapi mulai banyak pakar-pakar yang menulis versi Islamnya HAM itu seperti apa, gitu. Yang antara lain gimana biar hak dan kewajiban itu satu seimbang, karena dalam rezim HAM itu tidak seimbang. Dan kedua, apa sih yang menjadi hak dan apa yang tidak menjadi hak? Itu panjang penjelasannya. Tapi kita punya banyak penelitian tentang itu. Gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa menjadi bahan baku. Itu PR-nya para ulama. Kedua, para umara. Ketika para umara itu, ketika hukum internasional itu dibentuk, negosiasi perjanjian dan lain sebagainya, itu yang majukan umara. Syukur-syukur kalau misalnya umaranya ulama, gitu. Syukur-syukur kalau seperti itu. Cuman kan ya zaman sekarang agak susah, gitu. Tapi nggak apa-apa. Mbok ya koordinasi. Kalau Malaysia itu ketika mereka mau bikin hukum baru, termasuk kalau nerima perjanjian, itu konsultasi dengan Jakim. Saya diceritain seperti itu majelis ulamanya sana untuk ngelihatnya oke apa enggak. Tapi levelnya baru nyaring. Tapi ketika mereka yang maju bernegosiasi untuk pembentukan norma-norma hukum internasional, itu belum banyak menawarkan sesuatu, gitu loh. Di sini perlu koordinasi antara umara dan ulama. Biasa sebenarnya kalau kita ngirim orang untuk perjanjian internasional pasti konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait, gitu loh. Tapi masalahnya ketika topiknya judulnya bukan Islam, pasti depak atau ulama tuh nggak ditanya, gitu loh. Yang dilihat tuh yang jelas kelihatan doang, kayak misalnya nih, mungkin untuk tentang perjanjian tentang hak perempuan paling Komnas Perempuan doang yang yang dimintai konsultasi, misalnya seperti itu. Nah, gimana caranya para alim ulama satu bisa lebih mendekati pemerintah untuk memberikan nasihat, dan yang ilmu yang dihasilkan di yang poin pertama tadi, gimana caranya biar nyampe, gitu loh. Gimana biar nyampe? Jadi nggak cuman bikin debu di rak dan sekedar jadi ya bahan kajian-kajian seru-seruan kayak begini, gitu loh. Tapi benar-benar tuh bisa dipakai buat tawaran solusi global, gitu. Nah, makanya kayak gimana caranya supaya ulama tuh bisa ada peran di sana sehingga ilmu tuh ngalir ke praktek, gitu loh. Jadi yang saya pikir kurang lebihnya seperti itu yang perlu dilakukan untuk mengembangkan fiqhul syiar
untuk kebutuhan kontemporer. Karena sekarang itu buku-buku tentang siar itu biasanya tuh cuman ya definisi siar, sumber-sumber siar, hukum perang, hukum perjanjian, gitu-gitu aja. Tapi konteks kontemporer dalam situasi politik sekarang itu nggak banyak yang mempertimbangkan gitu. Belum ada yang nulis dalam satu paket. Itu problemnya. Gitu. Itu kalau menurut saya. Tapi jadi ya secara umum ya itulah mungkin yang bisa saya bagi tentang bangun dan jatuhnya fiqhul siar dan prospek kedepannya. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan, tanggapan, masukan. Terima kasih Mas tadi atas penyampaian materinya. Baik hadirin, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. 1, 2, 3 dulu. Silakan Mas. Terima kasih kesempatannya. Karena saya bukan latar belakang hukum, jadi pertanyaannya mungkin cukup simpel terkait dengan hukum internasional ini. Sebenarnya istilahnya ikatan yang dimaksud itu seperti apa sih? Sekuat apa? Ikatan apa maksudnya? Ikatan hukum internasional ini dalam yang mengikat antar negara-negara yang maju. Artinya ketika ada pelanggaran itu seperti apa, realitanya dan segala macam. Dan istilahnya kalau misalkan di siar al-Qadus tadi itu juga seperti apa gitu. Itu ya kita bisa ada bayangan juga sebenarnya realita praktek perjanjian hukum internasional yang sekarang itu sebenarnya sekuat apa dibandingkan dengan apa yang terjadi ketika kita menggunakan siar al-Qadus dari itu. Nah kemudian yang kedua terkait ini yang ulama tadi itu, jadi sebenarnya ketika ulama tadi tidak, istilahnya kalau kata Mas tadi kan kurang rinci dalam menawarkan solusi, jadi lebih ke pendapat ulama tempo dulu, kemudian ya itu aja sampai sejauh segitu. Sebenarnya faktornya apa? Maksudnya apakah karena tidak menguasai ilmu modern dalam tanda kutip ya, jadi maksudnya apakah memang tidak menguasai realitas, tidak menguasai ilmu modern sehingga ya memang seperti itu saja, atau sebenarnya realitanya seperti apa? Karena bayangan saya ya kayak gitu, kenapa nggak sampai ke situ ya, karena memang nggak menguasai. Bisa jadi ya beliau menguasai ilmu syar'inya tapi tidak menguasai perkembangan hukum internasional yang ada sekarang dan segala macam. Oke. Terima kasih Mas Ali. Silakan dilanjut. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang izinkan gunakan ini. Nama saya Giovanni Butagana, panggil bebas. Yang ingin saya sampaikan pertama mungkin terkait pernyataan Bapak terkait misalkan contoh negara ini lagi punya isu terkait perempuan yang ditanyakan atau dimintai rekomendasi adalah Komnas Perempuan. Menurut saya tidak begitu. Dalam kesaksiannya dan dalam perbincangan privat dengan Ibu Halim Matul, banyak profesor dan ulama-ulama besar, termasuk ulama besar di Istiqlal Jakarta yang dimintai pendapatnya. Lalu yang kedua terkait ini saya penasaran malah, karena kan negara kita menandatangani deklarasi HAM, ya kan begitu ya? Gimana, sorry? Indonesia menandatangani deklarasi HAM. Oh, oke. Ya, gitu. Nah, jadi sempat terungkap dan saya baru tahu menjadi sebuah ilmu yang baru yang harus saya kaji. Islam sebenarnya tidak mengakui HAM meskipun ada HAM itu. Nah ini konteks yang baru dan mungkin kalau itu nanti mohon maaf izin ada misalkan salah satu yang salah tafsir nanti takutnya bubar semua itu pandangan Islam kok tidak mengakui HAM. Itu seperti apa pandangannya? Lalu kemudian yang terakhir mungkin karena ini tadi saran-sarannya itu kepada para ulama dan saya yakin di sini tidak ada para ulama, maksudnya ulama besar misalkan. Mungkin apa yang menjadi review, apa yang menjadi kajian seperti ini secara langsung
disampaikan secara privat melalui email to email atau WhatsApp to WhatsApp atau apa, langsung didiskusikan dengan yang bersangkutan. Karena menurut saya penting juga untuk kolaborasi dan elaborasi keilmuan. Nah yang terakhir, satu lagi mas, saya ingin minta penjelasan terkait tadi tantangan evolusi universalisasi hukum internasional dan international lawmaking, ya, partisipasi semu. Apa yang dimaksud? Bagaimana penjelasannya lebih jelas terkait tantangan yang dimaksud? Karena tadi cuma disampaikan ada tantangan dan peluang. Tantangannya apa? Peluangnya apa? Itu nggak disebutkan. Bagi saya ganjil. Sebut, iya pasti ada tantangan, ada hambatan. Tapi apa hambatannya dan apa tantangannya dan apa peluangnya? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas bebas ya. Selanjutnya silakan Mbak. Pertama saya dari HI. Jadi beberapa yang menurut saya menarik adalah tidak pernah disebutkan mengenai konsep nation state. Jadi apakah dalam ilmu internasional itu nation state sudah diterima sebagai begitu saja? Karena di HI itu banyak contending theories gitu loh mengenai are we really a nation state gitu. Yang saya semacam itu. Nah, posisi nation state di ilmu hukum internasional itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Kita langsung ke Mas Fajri untuk merespon pertanyaan. Oke. Ini yang paling singkat dulu mungkin pertanyaan dari kubu akhwat tentang masalah nation state. Karena ini paling singkat ya. Simpelnya kita nggak mikirin, gitu loh. Kita nggak banyak mikirin. Dan itu problemnya orang kuliah hukum internasional, gitu loh. Di Fakultas Hukum itu problemnya, gitu. Dan ini memang para akademisi yang mengkritisi dari perspektif postkolonial itu memang sudah menyebutkan bahwa keilmuan hukum internasional mainstream itu kayak gini loh, kan lahirnya konsep nation state itu kan kontroversial sekali kan, gitu loh. Karena kan maknanya ketika ada dibuat nation state dengan definisi sendiri dan kedaulatan itu lahir dari nation state, kan maknanya yang lain itu nggak berdaulat. Kalau nggak berdaulat, oke dong kita jajahkan, kan itu poinnya. Itu pondasinya hukum internasional modern pada kenyataannya. Kita nggak banyak bahas tentang itu ya masalahnya, gitu loh. Itu memang problem. Kita kurang multidisipliner, satu, dan kedua ya terlalu kayak hidung dicucuk. Tapi kemudian ya makanya mudah-mudahan nih kita bisa mencoba menyesuaikan kurikulumnya untuk ke depan-depannya biar bisa lebih kritis sama itu. Itu memang evaluasi untuk pendidikan hukum internasional ya, gitu. Jadi itu. Jadi ya saya nggak akan menutupi itu karena itu memang problem. Itu memang problem, gitu. Nah terus Mas Arwin ini tentang masalah ini mengikat. Nah selalu memang ada pertanyaan. Sesuatu itu bisa disebut hukum nggak sih kalau nggak ada yang memberikan hukuman sanksi istilahnya, gitu ya itu perbedaan teorinya aja sih, ada yang bilang ya, ada yang bilang enggak, tapi terlepas dari itu pertanyaan tentang pemberian sanksi kalau dalam hukum internasional ini emang logikanya lain, gitu loh, logikanya lain. Makanya itu karena ada logika lain tanda kutip ini sampai ada beberapa pakar hukum yang bilang bahwa hukum internasional tuh nggak ada namanya hukum internasional, gitu loh. Sebenarnya ya tadinya kita pikir perdebatan ini udah dari zaman bahla udah lewat lah perdebatan itu, tapi ternyata ya sekarang masih ada aja yang memperdebatkan itu. Tapi ya itu ya mereka hanya menggunakan perspektif yang lain. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang sanksi, pada dasarnya sanksi itu diberikan atas dasar resiprositas, gitu loh. Jadi kalau ada dua negara yang menyepakati sebuah aturan hukum, lalu yang satu tiba-tiba nggak mau patuh, ya yang lain yang merasa didudukan itu yang akan membalas. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Atau kalau misalnya yang merasa dirugikan nggak bisa balas karena nggak kuat, cari temen, gitu loh. Ya wes kayak anak SMA aja, gitu. Tapi kemudian makin lama mulai ada institusi-institusi yang besar kayak misalnya PBB di mana hal-hal seperti ini mulai lebih terformalisasi. Jadi ada mahkamah internasional tempat mereka bisa bersengketa dan ketika pelanggarannya itu
mengancam perdamaian dunia, kita punya Dewan Keamanan. Ya secara struktur seperti itu. Walaupun ya tentu secara prakteknya ya itu masih sangat lemah, tapi ya itulah hukum internasional, gitu loh. Sedangkan kalau dalam fikih syiar, sejauh penelusuran saya itu hanya sampai kepada resiprositas saja. Hanya resiprositas saja. Karena kayak dia kan apa ya, ketika dia dibentuk fikih syiar itu kan belum ada organ-organ supra yang dalam tanda kutip yang internasional gitu, institusi internasional yang melembagakan penyelesaian sengketa. Zaman itu belum ada gitu loh. Jadi ya memang banyak bersifat power based gitu, memang realitanya seperti itu. Pertanyaan berikutnya yang tentang apa, yang ulamanya kurang rinci, kenapa saya nggak tahu misalnya salah satu yang ini saya kasih contoh ya, ketika Syekh Abdullah Azzam itu berfatwa tentang boleh nggak sih pakai bom dalam perang, bagaimana hukumnya pakai bom. Kalau dalam hukum internasional itu kan boleh pakai bom, tapi ada syaratnya gitu loh, gimana caranya menggunakan bom yang baik dan benar dalam perang gitu loh. Pastikan dia meledak, itu nomor satu. Cuman poinnya adalah gimana untuk sedapat mungkin menghindari korban-korban yang tidak diinginkan. Poinnya itu sebenarnya. Dan rinci aturannya. Nah, Syekh Abdul Azzam sederhana banget. Beliau tuh mengatakannya begini. Dulu umat Islam tuh pernah punya senjata yang zaman itu merupakan senjata superpower, yaitu manjanik. Zaman itu kayak yang pelontar batu itu loh. Iya, trebuchet. Tapi kalau manjanik tuh lebih ke mangonel. Nah, jadi bom zaman sekarang itu adalah mangonelnya zaman dulu. Jadi mangonel boleh, manjanik boleh, bom pun boleh. Tapi dia nggak merinci tentang gimana caranya lebih berhati-hati supaya sebisa mungkin kalau ada orang sipil di dekat markas musuh, gimana caranya menghindarkan. Sementara di hukum perang internasional itu lebih rinci, gitu loh. Nah, kenapa beliau nggak serinci itu, saya nggak tahu. Orangnya udah keburu meninggal, gitu loh. Saya tanya. Terus Syekh Wahbah Zuhaili itu juga mirip fatwanya tentang manjanik. Tapi sayangnya juga keburu meninggal, gitu loh. Tahun 2011 apa ya kalau nggak salah. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi ini, beliau agak rinci, tapi kok ya maaf banget, tapi kok agak saya kurang bisa menerima di akal saya argumennya. Beliau mengatakan boleh kalau perangnya defensif, kalau perangnya ofensif nggak boleh. Lah kapan menangnya gitu loh kalau perang ofensif nggak pakai bom, terus musuhnya pakai bom. Itu piye gitu, saya masih nggak ngerti. Cuman kayak mau nanya antara nggak ngerti kontaknya sama ya sungkan juga gitu. Jadi persisnya kenapa saya nggak tahu, wallahu a'lam. Persis kenapa, wallahu a'lam. Tapi tahun 2018 itu saya diundang ke Jenewa. Waktu itu mereka tuh mengadakan pertemuan antar negara ini untuk membahas masalah hukum perang itu, gitu. Nah, kalau yang saya tangkap di sana ya dalam pembahasannya, ya masalahnya simpel aja, ternyata tuh belum kepikiran, gitu loh, belum kepikiran, gitu. Karena saya ingat banget yang duduk samping saya tuh ini, dia muftinya Sarajevo misalnya. Terus ada lagi dia itu muftinya mana yang hadir gitu. Itu banyak yang apa, pertama mereka mungkin memang tidak fokus meneliti tentang bidang itu sih, kan tanggung jawab mereka kan banyak kan. Jadi kayak mereka mungkin memang tidak punya waktu untuk meneliti secara khusus gitu. Tapi ketika saya sebut tentang masalah-masalah yang kurang rinci, mereka yang oh ya, antara bilang oh iya ya itu penting ya, ada yang respon yang lain, loh itu kan bisa begini dia jelaskan hukumnya bagaimana. Oh bagus, mbok ditulis pak, gitu loh. Masa kayak yang menuangkan itu dalam karya tertulis itu kok belum ketemu saya, gitu loh, belum ketemu. Jadi itu aja sih ya, wallahu alam. Nah, untuk Mas Bebas, ketika konsultasi terkait masalah perempuan, ini saya ngomong tentang ini pembentukan perjanjian internasional, koordinasinya lewat Kemlu, gitu loh.
Nah, kalau misalnya untuk kebijakan domestik, mungkin ya banyak stakeholder yang terlibat ya. Tapi ketika ketika maju ke tingkat internasional, mungkin saya ralat sedikit, mungkin bahkan bukan Komnas Perempuan, karena ketika Indonesia dulu mengikuti CEDAW, itu tahun 80-an, Komnas Perempuan kan belum ada, gitu. Tapi ya asumsi saya, entah mungkin Komnas Perempuannya yang mencari ulama, walaupun nanti kita akan berdebat lagi kayak ulama yang mana sih yang diajak sama mereka, mungkin itu bisa kita perdebatkan lain. Cuman ya paling tidak secara teori adalah ulamanya. Tapi itu kan bukan mekanisme dari pemerintahnya untuk nanya, gitu loh. Maksud saya seperti itu, Mas, gitu. Jadi kayak begitu. Atau ketika ada perjanjian tentang hukum tentang ini lingkungan, global warming, yakin saya mereka nggak nanya MUI. Ya ngapain coba, gitu. Ya mungkin mereka pikir ya ngapain, gitu. Misalnya. Dan memang tidak ada framework gimana caranya supaya ulama tuh bisa relevan, tapi NU Muhammadiyah punya banyak langkah-langkah yang luar biasa, kayak ada yang bikin yang fikih disabilitas, yang Muhammadiyah kan baru mau dimunaskan katanya, kemarin saya tanya, saya godain teman saya yang orang majelis tarjih, kalah nih sama NU nih, kan NU udah jadi duluan yang fikih disabilitas kan, gitu. Terus apalagi ya yang NU tuh pernah bikin yang rinci juga, apa tentang sumber daya alam ya? Energi terbarukan. Nah yang kayak gini-gini loh. Yang kayak gini-gini loh, gitu. Ini mulai upaya yang bagus, gitu loh menurut saya. Dan makanya kayak ketika ini saya agak lompat sedikit, sama pertanyaan gimana komunikasi dengan ulama. Ya ini ya mudah-mudahan sebagian ulama ya sudah mulai berpartisipasi dalam pembuatan hukumnya. Tinggal gimana caranya biar itu masuk ke pemerintah dalam pembuatan hukum internasionalnya. Kayak channel kesananya itu yang mungkin masih ya kita pikirkan. Iya, mudah-mudahan gitu loh. Ya kalau dalam bidang yang untuk hukum perang itu ya insya Allah gitu loh. Kalau sayangi sama Malaysia ya gitu loh. Karena ya pembimbing saya yang di Malaysia itu beliau juga di bidang ini dan ada kedekatan gitu loh dengan orang-orang di pemerintahan di Malaysia. Jadi ya mungkin gitu loh. Mudah-mudahan nanti gitu. Kan makanya kan masalahnya itu gitu. Nah, jadi ya itu ya tentang komunikasi tentang ulama ya ini insya Allah lagi harus dijajaki, gitu mudah-mudahan. Nah, balik tentang ini masalah Islam tidak mengakui HAM, gitu. Ini ya kayak saya kebayang kalau saya ngomong begini terus ada yang ngekutip dosen UGM mengatakan Islam tidak mengakui HAM. Iya. Ini nampaknya. Maksud saya itu gini, HAM ini panjang ya masalahnya Mas, mas. Tak kirimin artikel saya aja Mas. Intinya gini, HAM versi Barat, gitu. HAM versi Barat dalam makna yang diberikan oleh hukum HAM internasional, gitu. Dalam makna seperti itu. Karena misalnya secara ini salah satu perbedaan yang paling yang menunjukkan perbedaannya. Secara dasar, secara konsep, human rights itu maksudnya adalah hak-hak yang mana seorang manusia itu terlahir dengan hak-hak seperti itu dan bukan diberikan dari sononya sekedar karena dia manusia, gitu. Given, bukan given, born with. Kalau given kan artinya ada giver, ada receiver, gitu loh. Jadi jadi dulu kalau nggak salah saya lupa, kayaknya Hart mungkin, kalau nggak salah Hart, dia salah satu pakar hukum, teori hukum. Ketika dia menyikapi ini saya menyinggung sedikit agama lain, kan ada yang teman-teman dari kalangan Yahudi yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dikenal dalam agama Yahudi, human rights ada di dalam perjanjian lama intinya, gitu. Terus Hart mengatakan itu nggak masuk akal. Sekedar karena poin-poinnya sama, hak untuk hidup ada, oke. Hak untuk hidup ada, oke. Sama gitu, nggak gitu. Tapi poin utama dari hak asasi manusia itu adalah bahwa hak-hak itu adalah born with, bukan given. Sementara dalam agama yang diakui kan hak itu adalah given, diberikan oleh Tuhan. Itu maksudnya, gitu loh. Sehingga itu berpengaruh pada
kan manusia tuh haknya apa aja sih, yang given itu apa aja, itu kan tergantung world view dia jadinya akhirnya, tergantung pandangan dia manusia itu apa sih gitu. Nah ya gitu, nah pandangan apa itu manusia antara Islam dan apa namanya peradaban sekuler kan beda. Itu maksud saya ketika saya katakan HAM ala Barat tidak diakui dalam Islam. Jadi bukannya saya mengatakan manusia itu nggak punya hak ya, bukan gitu maksudnya gitu loh. Tapi hak-hak manusia itu tidak bisa tidak cocok didefinisikan dengan hak-hak sebagaimana diajarkan dalam peradaban Barat, walaupun tidak menafikan poin-poinnya ada yang sama. Tapi ibaratnya gini loh, kodok matanya berapa? 2, kambing matanya berapa? 2, kakinya berapa? Sama-sama 4, mulutnya berapa? Sama-sama 1. Oke, kambing dan kodok sama, kan nggak bisa gitu loh. Apa sih yang pondasi gitu loh. Nah itu poin-poin saya di situ. Makanya bahasan yang itu susah kalau sebentar gitu loh kita membahasnya gitu ya. Terus ini masalah partisipasi semu. Jadi maksud saya partisipasi semu dan masalah tantangan-tantangan yang ada itu gini. Sebentar saya balik sedikit. Ya, jadi di sini masalah yang udah terlanjur ada, yaitu kan pertama saya bilang bahwa dunia Islam yang apa namanya yang maju sebagaimana dulu ditinggalkan oleh apa namanya dinasti Abbasiyah, Turki Utsmani di awal sampai pertengahan itu sudah nggak ada. Penguasaan ilmu umat Islam sudah tidak mendominasi lagi, tapi ini apa namanya mendominasi ilmu sudah barang. Jadi peran fikul syiar ini tantangan yang ada menurut saya itu adalah kenyataannya itu fikul syiar itu udah kayak nggak ada peran lagi. Secara ilmu hukum udah nggak banyak yang mengenal. Bahkan ya kalau apa namanya orang hukum internasional coba cari di fakultas hukum di mana aja, tanya fikul syiar itu apaan sih, gitu. Susah nyari yang ngerti gitu loh. Jadi tahu aja enggak gitu. Terus kedua, apalagi prakteknya gitu. Ketika negara-negara Muslim itu kemudian berpartisipasi dalam apa namanya berpartisipasi dalam apa pembentukan hukum internasional, kayak mereka tuh ya tidak ada pedoman untuk menerapkan fikul syiar untuk kebutuhan zaman ini gitu loh. Jadi umat Islam itu udah kayak irrelevan aja, bahkan ya relevan sih jadi biang kerok gitu loh ya, entah perang lah teroris lah, atau kita bikin standar HAM yang lain bilang ih standar HAM apaan tuh, nyimpang dari hukum HAM yang internasionalnya, ya kayak gitu ya adanya begitu. Nggak ada lagi umat Islam yang memimpin dalam melakukan sesuatu gitu loh. Jadi maksudnya seperti itu. Sedangkan peluangnya kita tuh bahannya tuh ada, kita tuh punya banyak bahan kok untuk dibagi. Penelitian tuh banyak. Itu tadi by the way ketika bicara yang lain tadi kan lingkungan, ekonomi, perang. Dalam konteks hukum atau policy itu misalnya ini konsep restoratif justice. Ini saya kan tidak mendalami pidana ya, tapi mahasiswa saya yang dia kuliah hukum pidana, dia mengatakan bahwa pakar-pakar restoratif justice, jadi kayak ketika keadilan itu maknanya ya adalah ya harus memuaskan segala pihak, itu ternyata mereka mengambil sumber yang besar sekali antara lain tuh dari ajaran-ajaran Islam gitu loh, antara lain seperti itu. Jadi kayak Islam tuh bisa kok menawarkan sesuatu, jadi potensinya tuh ada, tinggal gimana caranya satu kita dikembangkan pada bidang masing-masing supaya kelihatan relevansinya, terus kedua harus ada channelnya supaya itu ditawarkan gitu loh, supaya itu ditawarkan gitu. Jadi mungkin seperti itu mas. Oke? Ya, ini sudah habis pertanyaannya. Silakan hadirin. Jika ada yang mau tanya, masih ada yang ingin bertanya atau merespon, kita masih punya waktu. Kita akan maksimalkan mungkin sampai. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan terkait dengan yang hukum Islam, tapi saya turunkan levelnya. Kalau di sini kita pakai yang hukum internasional Islam. Nah, yang saya tanyakan adalah terkait dengan hukum Islam, negara yang menjadikan hukum Islam adalah secara komprehensif sebagai dasar hukumnya adalah negara seperti apa, atau negara yang mendekati
hampir keseluruhan menerapkan hukum Islam. Terus kedepannya untuk peran dari hukum tersebut di kancah internasional posisinya seperti apa? Antara hukum Islam yang diterapkan di negara tersebut sama dengan hukum internasional secara keseluruhannya seperti apa? Sorry, yang pertanyaan kedua saya nggak paham. Gimana? Ibaratnya misal negara X adalah negara yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan ataupun mendekati keseluruhan. Nah, antara posisi hukum di dunia internasional, hukum Islam di negara X seperti ini, dan ketika ada perjanjian hukum yang dibuat di dunia internasional, nanti secara posisi ini oke. Jadi oke. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada mungkin langsung ke Mas Fajri. Oke, saya jawab ya. Nggak, ini apa? Nanti kalian akan lihat kenapa saya ketawa. Oke, pertama, negara mana yang paling dekat menerapkan syariat Islam? Susah mencari sebuah negara yang dalam realitanya dia menerapkan secara klasik ya 100% syariat Islam. Tapi lagi-lagi nanti ada pertanyaan, emang syariat Islam yang 100% itu kayak apa sih? Gitu loh. Karena gini, syariat Islam itu kan sebagian yang tegas, clear, diatur spesifik itu kan cuma sedikit. Mayoritasnya itu kan ijtihad, gitu loh. Dan bahkan bisa jadi ada keadaan-keadaan di mana aturan yang spesifik itu ditunda penerapannya dulu dan digantikan sama yang lain, mungkin karena ada alasan kedaruratan atau bagaimana, gitu loh. Jadi agak susah mendefinisikannya ya, gitu loh. Kalau misalnya mau paling gampang, kalau saya paling gampang ya itu yang ngelihat konstitusi negara masing-masing. Paling nggak mereka klaimnya gimana, gitu loh. Paling nggak mereka klaimnya gimana. Ya jadinya kita punya Saudi, kita punya Brunei. Mungkin ya teorinya adalah ya mereka dua negara ini, Saudi nomor 1, Brunei nomor 2 itu yang kuantitas paling banyak. Masalah kualitas itu kita harus diskusikan isu per isu. Gitu. Tapi yang konstitusinya adalah berdasarkan syariat Islam itu masih ada banyak sih. Kayak Pakistan. Kita ada Pakistan. Kita ada Yaman kali ya, Palestina jelas. Dia nyebut di konstitusinya negara ini berdasarkan syariat Islam. Gitu. Makanya FYI saya ingat banget tuh dulu ada salah satu akademisi kita di Visipol UGM itu dia mengatakan Palestina itu bukan negara Islam. Dalilnya adalah nyatanya ada non muslim yang tinggal di Palestina. Saya balas terus di Republika, nggak saya sebut namanya, tapi ya saya bilang satu, sekedar karena ada non muslim itu tidak menentukan dia itu negara Islam atau bukan gitu loh, nggak ada urusannya. Tapi kedua, konstitusinya Palestina tuh bilang dia negara syariat. Apa kita mau mengevaluasi Palestina nih, gitu loh? Apa itu yang mau kita lakukan, gitu loh? Gitu. Nah itulah. Jadi kira-kira seperti itu ya, gitu. Jadi susah juga gitu kalau kita mau melihat negara mana negara Islam. Jadi ya tinggal kita mau husnuzon apa suuzon aja sih. Gitu. Kalau yang husnuzon ya lihat konstitusinya aja kan gitu. Malaysia debatable. Dia tidak mengatakan bahwa negara dia itu syariah. Tapi pertama dia mengatakan agama resminya Malaysia itu adalah Islam. Jadi beda redaksi, beda makna ya, gitu. Dan kedua, hukum syariat secara terbatas itu berlaku di Malaysia, gitu. Dia berlaku untuk sebagian hal, gitu. Jadi ya seperti itu. Nah kedua, bagaimana hierarki ketika sebuah negara mengikatkan diri kepada hukum internasional tapi di negara syariat itu hierarkinya gimana? Pertanyaannya gitu ya Mas ya. Ayo mahasiswa saya jelasin monisme dualisme. Nah, itu dua pertemuan sendiri Mas untuk membahas itu. Cuma simpelnya kalau secara teori dan secara praktek gitu. Kalau secara teori negara Islam itu pakainya monisme tapi dengan primat hukum nasional. Itu yang primatan kita nggak bahas di kelas itu. Intinya dia hierarkinya di bawah hukum nasional atau di bawah syariat. Iya, karena prinsipnya sebagai cabang ilmu fikih dia sumbernya itu syariat. Semua tolak ukurnya pasti Quran dan Sunnah, gitu loh. Nah pertimbangan tambahannya yaitu
pertimbangan tambahannya itu adalah ada perjanjian internasional dan kebiasaan internasional gitu. Walaupun ketika ada konflik, misalnya kayak udah kadung diperjanjikan, lalu ternyata terbukti itu bertentangan dengan syariat, nah itu udah rinci tentang hukum kontrak. Kayak misalnya gitu, karena kadang-kadang kita suka berdebat nih dalam fikih muamalah, sebuah kontrak itu tuh sebuah akad utang piutang ini ribawi nggak sih? Gitu loh. Kalau ribawi kan dia batil kontraknya. Tapi kalau udah kadung minjem duitnya kan bukan berarti nggak usah dibalikin toh, gitu loh. Nah itu panjang diskusinya. Tapi prinsipnya dalam negara syariat itu hierarkinya paling tinggi. Sedangkan dalam prakteknya itu ya saya belum pernah mengkaji secara khusus sih. Saya belum pernah mengkaji secara khusus. Yang jelas satu hal yang saya pernah lihat dan terus terang saya agak kecewa itu kelakuannya Saudi itu adalah ketika ada ribut antara Qatar dan Bahrain. Mereka tuh menyarankan, kan Saudi itu kan bener-bener ditinggikan oleh negara-negara ini gitu, Qatar dan Bahrain gitu, terutama zaman itu ketika mereka ada sengketa tentang perbatasan, Saudi itu malah nyuruh mereka ke mahkamah internasional gitu loh. Kenapa begitu gitu, kenapa nggak mereka pakai fikih syiar itu punya mekanisme yaitu tahkim, arbitrase, dan arbitrase itu dikenal tapi mereka nggak pakai itu. Nah jadi kalau pribadi saya melihat dalam banyak hal nampaknya negara-negara Islam terutama Saudi ya itu ya dalam dunia internasional nggak terlalu kelihatan banget keislamannya, nggak terlalu kelihatan, kecuali ketika dia ikut perjanjian biasa dia rewel, kayak kalau ada yang bertentangan sama syariat dia nggak mau. Nah Saudi itu yang paling konsisten terkait masalah itu. Kalau sekedar nyaring perjanjian ya, kira-kira kayak gitu Mas. Terima kasih Mas Fajri. Hadirin yang berbahagia, saya kira ini akhir dari diskusi kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada Mas Fajri atas penyampaian materinya dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua peserta diskusi pada sore hari ini. Kita kembali di diskusi profetik pekanan yang akan datang dengan tema-tema yang spesifik dan dengan isu-isu yang lebih fokus pada bagaimana hubungan antara ilmu dan Islam dalam dunia kontemporer terutama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.